pakai ayam, padahal Bu Roni sudah bawa telur, Pak Roni sudah bawa ayam. Bukan sekedar lambat. Ya, kita baca di Markus pasal 16. Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 saya bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Markus 16 ayat 1 sampai yang ke-8. Judulnya ya, kebangkitan Yesus. Nggak bisa lihat judulnya. Ya wis. Saya bacakan aja. Judulnya kebangkitan Yesus. Ayat pertama, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. 5. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Nah, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu serta gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ayat pertama, di sana ada 3 orang wanita. Maria Magdalena, Maria ya ibu Yakobus, dan Salome. Di sini ada 3 wanita. Maria Stefani, Maria Surja, Salome Buroni. Ini 3 orang wanita ini sedang pergi ke kubur Yesus. Wanita-wanita ini ke kubur Yesus dengan membawa minyak dan rempah-rempah. Mereka datang ke kubur Yesus nggak percaya bahwa Yesus itu akan bangkit pada hari ketiga. Mereka datang ke kubur Yesus, wanita-wanita ini hanya ingin memberikan penghormatan terakhirnya kepada Yesus sang Guru dengan cara mereka, yaitu meminyaki dan merempah-rempahi mayat Yesus. Itu adatnya di sana. Sebenarnya minyak dan rempah-rempah ini digunakan untuk orang yang baru meninggal. Nah, ini dipakai untuk meminyaki dan merempah-rempahi mayat Yesus. Tujuannya agar mayat itu awet. Kalau di Timur Tengah sana, orang yang baru meninggal dirempah-rempah itu dibungkus kain kafan. Seperti mumi di Mesir. Pak Tony pasti tahu. Mumi itu ya dibungkus seperti itu, diminyaki dengan minyak, nggak tahu minyak apa itu, supaya awet. Di Yohanes 11 ayat 44, ketika Lazarus mati, Yesus ngomong, hai Lazarus keluarlah. Itu pakai kain kafan, kaki dan tangannya diikat, mukanya ditutup dengan kain peluh. Jadi memang kain kafan itu sejak zaman Yesus itu sudah digunakan. Lah, wanita-wanita ini ternyata pergi ke kubur Yesus itu cinggingan. Nah ini ke kubur. Biasanya orang-orang ya camping itu ke kuburan. Ngapain ke sana, Pak Daniel?
Yesus. Pada waktu kami anggota persekutuan kami ada yang meninggal, kami melayani itu, sebelum tutup peti kami panggil anak-anaknya, menantunya, dan cucu-cucunya semua. Peti sebelum ditutup, saya ngomong sama keluarganya, anaknya yang paling besar ya sudah cukup tua, umurnya 50 lebih. Saya ngomong, Bapak, Ibu, sampaikan oleh Pak, ada malaikat. Itu masalah kita. Masalah kita tidak cukup cuma sakit penyakit, masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah ekonomi. Tetapi untuk menggulingkan batu yang besar itu perlu adanya kebangkitan iman. Makanya di ayat yang keempat, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling lewat kebangkitan Yesus. Batu yang besar menutup kubur itu kan nggak cuma ditutup dengan batu yang besar, ada meterainya seperti rantai gitu. Ada penjaga tentara Romawi. Lewat kebangkitan Yesus, batu yang besar itu terguling, rantainya rontok, penjaga-penjaga Romawi lari ngibrit ketakutan. Kolose pasal yang ketiga, dapat ditayangkan. Kolose pasal yang ketiga, dengan kebangkitan Yesus. Kolose 3 ayat yang ke-15. Kolose 3 ayat yang ke-15. Ya. Kolose 3 ayat yang ke-15. Oh, 2. Kolose 2 ayat 15. 2:15. Saya bacakan saja kalau lama. Di Bandung mungkin salah seorang. Iya. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka pemerintahan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ayat 14 atasnya 14. 14. 15. Ya. 14. 14. Saya belum bisa cetak. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakan dengan melakukan yang ada kaitan. Ya. Ketika Yesus bangkit, batu terguling, apa yang terjadi? Penguasa-penguasa kegelapan, pemerintah-pemerintah pada ketakutan, dilucuti. Ternyata kebangkitan Yesus pun membawa dampak yang sangat besar di dunia ini pada zaman ini. Kita harus bersyukur. Yesus yang sudah memanggul kayu salib naik ke Kalvari sedemikian
Jangan pakai telur, jangan pakai ayam. Padahal Bu Roni sudah bawa telur, Pak Roni sudah bawa ayam. Itu kan sekedar lambang. Ya, kita baca di Markus pasal 16. Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 saya bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Markus 16 ayat 1 sampai yang ke-8. Judulnya ya, kebangkitan Yesus. Nggak bisa biar judulnya. Ya wis. Saya bacakan aja. Judulnya kebangkitan Yesus. Ayat pertama, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. 5. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Nah, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu serta gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ayat pertama, di sana ada 3 orang wanita. Maria Magdalena, Maria ya ibu Yakobus, dan Salome. Di sini ada 3 wanita. Maria Stefani, Maria Surja, Salome Buroni. Ini 3 orang wanita ini sedang pergi ke kubur Yesus. Wanita-wanita ini ke kubur Yesus dengan membawa minyak dan rempah-rempah. Mereka datang ke kubur Yesus nggak percaya bahwa Yesus itu akan bangkit pada hari ketiga. Mereka datang ke kubur Yesus, wanita-wanita ini hanya ingin memberikan penghormatan terakhirnya kepada Yesus sang Guru dengan cara mereka, yaitu meminyaki dan merempah-rempahi mayat Yesus. Itu adatnya di sana. Sebenarnya minyak dan rempah-rempah ini digunakan untuk orang yang baru meninggal. Nah, ini dipakai untuk meminyaki dan merempah-rempahi mayat Yesus. Tujuannya agar mayat itu awet. Kalau di Timur Tengah sana, orang yang baru meninggal dirempah-rempah itu dibungkus kain kafan. Seperti mumi di Mesir. Pak Tony pasti tahu. Mumi itu ya dibungkus seperti itu, diminyaki dengan minyak, nggak tahu minyak apa itu, supaya awet. Di Yohanes 11 ayat 44, ketika Lazarus mati, Yesus ngomong, hai Lazarus keluarlah. Itu pakai kain kafan, kaki dan tangannya diikat, mukanya ditutup dengan kain peluh. Jadi memang kain kafan itu sejak zaman Yesus itu sudah digunakan. Lah, wanita-wanita ini ternyata pergi ke kubur Yesus itu cikbingan.
Nah ini ke kubur. Biasanya orang-orang yatim ini ke kuburan. Ngapain ke sana? Pak Daniel. Kalau orang Jawa itu cekap. Ini wanita kita kubur Yesus. Pada waktu kami anggota persekutuan kami ada yang meninggal, kami melayani itu sebelum tutup peti kami panggil anak-anaknya, menantunya dan cucu-cucunya semua. Peti sebelum ditutup saya ngomong sama keluarganya, anaknya yang paling besar sudah cukup tua, umurnya 50 lebih. Saya ngomong, Bapak, Ibu,